darahnya itu untuk menjadi bekal hidup yang kekal. Karena itu orientasi kita adalah orientasi untuk hidup setelah kematian, yaitu hidup untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ini yang jarang kita perhatikan karena bagi kita komunitas itu jatah saya mendapatkan tubuh Kristus. Di balik itu apa yang maksudnya kita nggak tahu. Dan ini juga ada beberapa orang yang akhirnya menyambut tubuh Kristus tidak dengan layak. Bahkan kemarin saya dengar juga dengan SMK yang sekarang ini sampai ke rumah, kadangkala ada yang lebih langsung dibagikan pada anaknya begitu saja. Nggak boleh itu karena bagi kita ini sungguh tubuh Kristus sesuatu yang sakral, kudus, dan diberikan pada kita supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi akhirnya juga menjadi penyadaran kita mengapa Ekaristi itu doa tertinggi dalam gereja kita. Karena dengan Ekaristi itu Yesus memberikan tubuh dan darahnya dan kita yang tidak berhalangan boleh menyambut untuk mendapatkan hidup yang kekal. Maka ini juga akhirnya kita sadar yang kita sambut pribadi Kristus ini meskipun dalam rupa roti dan anggur, tapi pribadi inilah yang kita sambut. Dan dia memberikan dengan cara itu supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu mengapa saya merayakan Ekaristi? Supaya saya mendapatkan hidup yang kekal. Ini sesuatu yang juga perlu kita sadari, bukan mengapa saya merayakan Ekaristi karena diwajibkan oleh gereja. Bukan. Nah ini dari kitab suci ini perlu kita sadari, saya merayakan Ekaristi karena saya membutuhkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan saya menyambut tubuh Kristus ini karena dia memberikan, mengorbankan supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Ini ya perlu akhirnya pemahaman kita terhadap Ekaristi ini sehingga bukan hanya sekedar kewajiban dan juga nanti kita merayakan agak lain. Karena motivasi saya untuk mendapat hidup yang kekal, maka kita merayakan Ekaristi itu seluruhnya secara penuh perhatian pada Yesus. Ada sebagian merayakan Ekaristi, tangannya selalu pencet HP, entah komunikasi kemana saja. Berarti itu nggak ada perhatian dengan pribadi Kristus ini. Ini yang kita lihat, kita perhatikan, maka ini sesuatu yang menolong kita melihat makna Ekaristi dalam hidup kita. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Itu Injil hari Jumat yang lalu. Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Maka ini yang akhirnya kita sadari bahwa tubuh Kristus yang diberikan dan darahnya itu benar-benar jadi makanan dan minuman supaya kita mendapat hidup yang kekal. Seperti kita makan dan minum harian supaya kita sehat. Nah, karena itu yang kita sadari kalau kita nggak makan, kita nggak minum, jelas kebutuhan pribadi kita akan berkurang, sel-sel tubuh tidak tergantikan, akhirnya sakit dan sebagainya. Maka kita makan dan minum supaya kita sehat. Demikian juga kita menerima tubuh dan darah Kristus itu supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah itu yang perlu menjadi motivasi dalam hidup kita, sehingga kita juga merayakan Ekaristi ini dan menempatkan Ekaristi menjadi sungguh pusat hidup kita, sumber hidup kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, para murid setelah mendengar ungkapan Yesus, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, mereka ungkapkan, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Dan mulai dari saat itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Mengapa? Mereka ungkapan keras, karena mereka berpikir secara fisik, bahwa Yesus memang memberikan dagingnya, dan kita diminta memakannya dan minum darahnya. Seperti lampir atau juga kanibal. Nah itu bagi mereka keras, maka mereka nggak mau. Tetapi mereka nggak tahu bahwa cara yang akan dibuat oleh Yesus lain. Memang dia memberikan dagingnya, memberikan darahnya, tetapi bentuknya beda secara lahir sehingga kita tidak merasa ngeri karena Yesus mengambil roti dan anggur. Ini yang kita lihat, kita sadari di sini bahwa Yesus memberikan tubuh dan darahnya, sungguh dia ini dagingku
dan ini darahku, benar-benar makanan dan minuman, meskipun bentuknya yang diberikan kasat mata beda. Nah ini yang akhirnya jika nanti kita melihat dalam iman Ekaristi itu yang kita sambut sungguh tubuh dan darah Kristus meskipun bentuknya berbeda. Nah orang-orang zaman Yesus ini meninggalkan dia karena mereka merasa ngeri dan takut untuk makan tubuh dan minum darah Kristus, karena pandangan mereka secara fisik lahiriah seperti itu. Ternyata Yesus memberikan secara bentuk yang lain. Nah ini juga nanti kita juga akan bisa melihat, menghayati, maka sabda Yesus, perhatikan, meskipun yang kita terima itu sungguh bentuknya hosti tetap sama, nggak ada perubahan, tapi di situ sungguh daging Kristus. Meskipun bentuknya secara fisik anggur, di situ menjadi darah Kristus. Maka dalam Ekaristi, saat doa syukur agung itu ada istilah transubstansi, perubahan substansi dari roti menjadi tubuh, dari anggur menjadi darah. Kapan itu berubah? Saat Yesus ungkapkan dalam doa syukur agung melalui imam dan menunjukkan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Di situ saat perubahan ini. Maka diangkat dan doa kita dalam hati seperti ungkapan Thomas minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ya Tuhanku dan Allahku. Maka itu ungkapan iman saat Ekaristi, hosti diangkat dalam doa syukur agung itu, kita dalam hati mengungkapkan, ya Tuhanku dan Allahku. Benar, ini bentuknya roti, tapi substansinya sudah menjadi tubuh Kristus. Demikian juga saat piala itu diangkat, itulah berubah menjadi darah Kristus. Anggur itu menjadi darah Kristus. Nah, satu diangkat, kita bisa doa secara pelan, ya Tuhanku dan Allahku, atau dalam hati. Sehingga ini ungkapan iman kita. Karena itulah akhirnya dalam doa syukur agung itu sebenarnya terjadi di sini interaksi yang mendalam antara kita dengan Tuhan. Kita menatap tubuh Kristus yang diangkat di altar itu, kita menyembahnya dengan sikap yang hormat, dan dalam hati kita ungkapkan, ya Tuhanku dan Allahku. Maka ini terjadi suatu relasi personal yang mendalam, dan ini saat paling suci di dalam hidup kita. Dan juga demikian, waktu diangkat piala itu, kita menyembah Yesus, akhirnya juga dalam hati kita mengungkapkan, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, karena itu akhirnya Ekaristi sungguh berbicara antar kita dengan Tuhan dan membawa persatuan hati kita dengan Tuhan. Nah, yang terjadi dalam konteks ini maka sungguh ada transubstansio, perubahan wujud substansinya dari roti menjadi tubuh dan dari anggur menjadi darah. Saatnya ketika doa syukur agung dan itu diangkat oleh imam. Mereka tidak dapat menerima makan daging dan minum darah Kristus karena mereka berpikir secara fisik lahiriah. Itu mereka mengundurkan diri, berhenti menjadi murid Yesus tadi, karena ini mereka tidak mau lagi mengambil dan makan itu karena keras bagi mereka. Dan Yesus memberikannya dalam bentuk lain, dalam perjamuan malam terakhir itu, dan dia mengambil roti, mengambil anggur, mengucap berkat, dan memberikan dan mengubahnya menjadi tubuh dan darahnya. Nah, sekarang terjadi dalam hidup kita, kalau mereka ini merasa ngeri karena secara fisik akan menerima tubuh dan darah Kristus, bagi kita lain. Kita menerima dalam bentuk yang lain yang sudah diberikan Yesus pada perjamuan malam terakhir itu dan setiap Ekaristi, bentuknya tetap rupanya itu roti dan anggur. Nah, kalau di sini mereka nggak bisa menerima karena merasa keras, kadangkala kita meragukan di sini. Masa sih itu tubuh dan darah Kristus? Bentuknya aja kasat mata tetap tidak ada perubahan. Nah, itu yang akhirnya kita sadari, kita perhatikan, disitulah yang terjadi misteri dalam Ekaristi. Yesus memberikan tubuh dan darahnya, benar-benar daging dan darahnya, tapi bentuk yang
kasat mata supaya kita tidak ngeri seperti di sini, akhirnya dirubah oleh Yesus bentuknya. Tetapi itu memang daging dan darahnya, dan kita menyambutnya itu dengan maksud untuk mendapatkan hidup yang kekal. Maka ini juga kita menyambut tubuh dan darah Kristus itu supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah, sekarang mengapa komuni pertama? Dalam sejarah, yang boleh komuni itu hanya orang yang dewasa. Tetapi Paus Pius IX akhirnya berpikir, anak-anak yang sudah bisa menggunakan akal budi dan memahami seperti orang dewasa, tahu bahwa itu bukan sekedar roti dan anggur, tetapi sungguh tubuh dan darah Kristus, transubstansio tadi, maka anak-anak yang sudah bisa menggunakan akal budi itu boleh sambut komuni suci dalam perayaan Ekaristi. Ini yang kita sadari, kita perhatikan dalam konteks ini, bahwa Paus Pius ke-9 itu akhirnya memutuskan boleh sambut komuni, karena itu juga anak-anak perlu didampingi, diajar, supaya bisa mendapatkan bekal untuk hidup yang kekal. Ini yang kita sadari. Seperti baptisan awalnya hanya untuk orang dewasa, tapi akhirnya Paus juga memutuskan segera setelah anak itu lahir, orang tua mempermandikannya. Jadi itu akhirnya juga ada konsekuensi di sini. Segera setelah anak itu bisa menggunakan akal budinya, akhirnya mereka boleh komuni. Karena itu usia yang dianggap sudah bisa menggunakan akal budi 10 tahun ke atas. Atau kalau tidak keliru 10 tahun itu usia kelas 4 SD atau kelas 5. Ini maksudnya di situ. Maka orang tua juga wajib mendampingi, memberi teladan bagi anak supaya pemahaman yang diajarkan oleh guru atau pendamping saat pelajaran komuni pertama itu akhirnya semakin lama semakin mendalam dipahami oleh anak-anak. Karena itu orang tua tidak bisa setelah sambut komuni anak dibiarkan. Tidak, justru didampingi, diberi teladan supaya mereka sungguh menghormati sakramen Maha Kudus itu dan menyambutnya dengan baik. Tujuannya kita bersama mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka kita perlu persiapan dan pengajaran untuk dapat sambut sakramen Maha Kudus ini. Ini yang dibutuhkan, dan putra-putri kita sudah 1 tahun bahkan tertunda untuk mendapatkan ini karena menjelang penerimaan tahun lalu kita mendapatkan situasi pandemi dan PSBB, tidak mungkin kita bertemu. Baru pada tahun ini Keuskupan mengizinkan anak-anak sambut komuni dalam lingkup yang terbatas dan juga dengan protokol kesehatan yang terbatas. Karena itu selama pandemi ini juga kita boleh Ekaristi tapi sangat terbatas, maka TGKP nanti Pak Tejo akan menjelaskan mengapa ini dilakukan. Karena di satu pihak kita ada kebutuhan rohani menyambut tubuh dan darah Kristus, namun di lain pihak kita bersama menjaga kesehatan supaya virus corona itu bisa berhenti, tidak menjangkit banyak orang. Maka kita mendapatkan tugas bersama-sama untuk memutus tali penyebaran virus corona itu. Nah, ini akhirnya mengapa juga dalam gereja kita dibatasi yang boleh berkumpul dan usia mereka yang boleh berkumpul. Nah, sekarang mengapa perlu pengakuan dosa? Itu jelas bahwa pengakuan dosa itu membersihkan dosa kita. Kalau dalam hukum gereja, kewajiban umat Katolik mengaku dosa paling tidak minimal sekali setahun sekali menjelang Paskah.
Itu dalam hukum gereja. Tetapi sebenarnya kemurahan hati Allah itu, sakramen tobat boleh diterima saat kita jatuh dalam dosa, kita langsung boleh menerima sakramen tobat itu. Ini yang kita sadari di situ, bahwa kita perlu, karena juga dalam Injil diungkapkan. Demikian juga mereka tidak mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Tapi anggur baru diisikan dalam kantong kulit yang baru. Maka dengan rahmat baru, terutama tubuh dan darah Kristus ini, perlu kita masukkan dalam hati kita yang baru. Karena itu perlunya pengakuan dosa bagi kita bersama. Karena itu ada umat, bagaimana kalau nggak mengaku dosa? Nggak mengaku dosa tidak boleh untuk menerima komuni. Itu yang kita sadari. Bahkan semua orang, uskup pun selalu menggunakan sakramen tobat ketika menyadari bahwa dia berdosa. Tapi kan juga paus itu selalu tiap bulan menerima sakramen tobat, karena ini untuk membersihkan kantong kulitnya itu supaya baru, untuk mendapatkan rahmat baru dalam hidup kita. Maka di sini akhirnya kita tahu bahwa sakramen tobat itu menjadi kebutuhan utama bagi kita supaya hati kita bisa menyambut pribadi Kristus yang maha suci, maha luhur itu. Nah, banyak orang yang beranggapan keliru. Kita menerima tubuh Kristus dan nanti dengan sendirinya kita disucikan oleh Tuhan, dikuduskan. Keliru. Dosa itu tidak bisa dihilangkan tanpa pertobatan kita. Maka juga dalam Injil Matius bab 16 ayat 11 diungkapkan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kamu ikat di surga apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Disitulah fungsinya. Sakramen tobat kita melepaskan dosa kita sehingga tidak menjadi penghalang untuk masuk surga. Nah, sekarang ini yang perlu kita sadari, bahwa kita menyambut tubuh Kristus nggak apa-apa dengan dosa, karena nanti kita akan disucikan, justru keliru. Maka Paulus tegaskan ini dalam 1 Korintus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, yaitu dosa, makan roti atau minum cawan Tuhan, yaitu tubuh dan darahnya, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Ini pentingnya bagi kita pengakuan dosa. Karena justru dengan cara ini kita membersihkan diri kita dan akhirnya tubuh darah Kristus bisa kita sambut. Maka dirubah pandangan, kalau saya berdosa nggak apa-apa, nyambut tubuh Kristus nanti akan dibersihkan. Keliru. Paulus tegaskan, kita harus membersihkan dosa kita supaya kita layak. Bahkan kalau kita dalam situasi dosa, menyambut tubuh darah Kristus, justru kita berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus itu. Ini pentingnya bagi kita sakramen tobat yang akhirnya menolong kita, membantu kita dalam pengalaman hidup iman kita. Nah, selama pandemi kita memang banyak program berubah, lalu juga kita mempunyai cara hidup, karya, dan ibadat yang baru. Dan kebaruan itu antara lain dengan menaati protokol kesehatan dengan batas-batas tertentu. Keterbatasan kegiatan untuk berkumpul, lalu juga dengan usia, maka yang diizinkan oleh Menkes itu usia 18 sampai 59 tahun. Dan itu yang dipegang oleh KAJ dan dipraktekkan kita bersama. Maka yang menentukan usia itu bukan paroki, bukan keuskupan, tetapi Kementerian Kesehatan. Dan tujuannya untuk menjaga kesehatan, memutus penularan virus COVID-19, dan memenuhi kebutuhan kita. Itu terjadi di sini permasalahannya. Karena itu banyak penerimaan sakramen tertunda. Baptis dewasa baru menjelang Paskah kemarin, sebenarnya harus tahun yang lalu. Komuni pertama juga tertunda. Untuk yang persiapan tahun lalu baru tahun ini. Itu pun setelah kita mendapatkan izin dari keuskupan
dan dengan jumlah tertentu. Karena itu dalam komuni pertama saat ini, kita tidak akan menerima sekaligus seluruhnya. Karena kita memang dibatasi untuk berkumpul, dibatasi waktunya juga. Karena itu juga nanti Ekaristi banyak hal yang tidak kita laksanakan. Teks sudah diberikan pada saya oleh Bu Muji, tapi juga banyak yang kita tinggalkan dibanding masa biasa. Karena apa? Kita hanya ambil bagian yang penting, yang pokok, supaya perayaan itu juga sadu, tetapi juga tidak bertentangan dengan prokes yang ada. Perayaan Ekaristi nanti juga terbatas, hikmat, tidak panjang, dan prokes itu kita jalani dengan ketat. Dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Theo apa saja yang perlu. Bahkan untuk ke paroki kita itu hanya boleh kalau yang misa hari Minggu itu 100 orang semuanya termasuk petugas. Kemudian untuk perayaan manten waktu itu hanya boleh 30. Dan karena itu juga akhirnya kami ambil keputusan, bukan keputusan kami, tapi dari keuskupan juga, gereja kita untuk sambut komuni pertama hanya diizinkan 15 anak. Karena itu nanti juga kita akan menata itu, maka kita akan mengadakan 3 kali untuk komuni pertama pada tahun ini. Juga setelah komuni tidak ada foto bersama sebagai kenangan angkatan, karena dengan kebersamaan itu justru kita akan berdesakan dan itu sangat membahayakan, sangat riskan untuk penularan COVID-19 itu. Karena itu saya berpikir bahwa keluarga perlu kenangan, maka setelah Ekaristi, foto tapi hanya keluarga. Dan itu pun jaga jarak, jaga juga supaya tidak berkerumun, maka banyak sebagian duduk saja, baru yang lain siap untuk foto, terus berjalan lewat samping yang lain. Dan setelah Ekaristi tidak ada kerumunan, langsung pulang. Itu beberapa hal yang kami pikirkan supaya tetap komuni pertama itu terkesan bagi anak dan keluarga, maka fotonya bukan bersama-sama, tetapi per keluarga. Itu pun dengan menjaga jarak, karena itu juga harus disiapkan, yang satu foto, yang satu siap, yang lain masih duduk supaya tidak ada kerumunan. Juga tidak ada latihan-latihan bersama. Lalu untuk pengakuan dosa, kami harapkan supaya tidak numpuk di selasar, datangnya itu juga bergelombang, tidak bersamaan. Mungkin yang pagi hari kita mulai jam 8, itu untuk beberapa keluarga, 3 atau 4 keluarga dulu, baru nanti berikutnya setengah 9, dan berikutnya seperti itu, supaya nanti yang lain selesai langsung pulang, yang baru masuk. Ini maksudnya supaya kita menghindari kerumunan dan juga menghindari perjumpaan. Itu yang kita atur supaya tetap kita menjaga kesehatan itu. Nah, kiranya ini yang dari saya. Terima kasih. Dan selama pandemi, ini juga sakramen-sakramen diberikan oleh keuskupan per paroki yang domisili. Karena itu kemarin, beberapa anak yang persiapan komuni pertama dengan Bapak Ibu pendamping, setelah dilihat dari paroki berbeda dengan kita serahkan ke paroki masing-masing dan diterima oleh mereka. Demikian juga beberapa anak yang ikut persiapan di tempat lain, setelah selesai persiapan diserahkan ke kita dan nanti ikut dalam kelompok komuni pertama ini. Ini kebijakan keuskupan, mengapa? Supaya waktu perayaan itu diketahui, tapi juga supaya kita sendiri menjalin komunikasi relasi dengan orang-orang sekitar kita. Ini yang kita lihat.
perkawinan juga, beberapa waktu yang lalu, awal-awal pandemi, banyak yang ingin pakai gereja kita dari paroki lain. Tapi akhirnya juga kami kembalikan, karena memang kebijakan keuskupan, sakramen diberikan di tempat domisili kita. Juga semuanya harus lewat admin bela rasa, dan patokannya adalah KKG. Ini juga ada rahmat keuntungan. Selama ini banyak umat yang mengabaikan lingkungan, mengabaikan kartu keluarga gereja, sekarang berbondong-bondong membuatnya. Sampai pagi tadi, saya tiap hari itu tanda tangan KKG ini. Ini tanda bahwa mereka baru mengurus karena ada kebutuhan. Karena kalau nggak diurus, tidak akan bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan sakramen. Tapi ini juga satu pihak menertibkan kita bahwa tertib administrasi itu penting dan perlu. Nah, kita jaga jarak, tidak ada kerumunan, itu menjadi patokan kita. Dan anak-anak duduk nanti di bangku depan, baru orang tua duduk di belakang setelah anak-anak. Tidak didampingi, diapit, karena memang kita ingin supaya berjalan dengan lancar dan baik dan tidak terjadi kerumunan. Bahkan petugas di sekitar altar pun sekarang terbatas. Tidak banyak, tidak berkelompok. Dan nanti kita anak-anak menerima satu rupa, dan tidak ada foto bersama, kelompok, tapi hanya keluarga. Oke, itu yang saya siapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo untuk pengarahannya yang cukup jelas. Bagaimana bahwa sakramen Ekaristi itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai orang beriman. Dan bagaimana Ekaristi itu diimplikasikan di dalam situasi saat ini. Kita sudah mendengarkan beberapa hal sehubungan dengan hal praktis untuk penerimaan itu. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Theo sebagai Ketua Tim Gugus COVID Paroki. Lalu saya juga mohon perhatian ini anak-anak ya, tidak iseng ya main coret-coret supaya tidak mengganggu presentasi. Tadi saya sudah mendapatkan itu yang ada yang coba-coba. Ya, silakan Pak Theo, waktu saya siapkan untuk Pak Theo. Terima kasih Bu Marcel. Saya coba share. Ini sudah tampak ya? Sudah. Sekali lagi selamat sore, Romo, para guru pembina, dan juga anak-anak dan orang tua calon komuni pertama. Ini saya coba sampaikan sosialisasi panduan teknis paroki terkait dengan tatanan kehidupan baru paroki Bidara Cina. Jadi ini aturan Bidara Cina, paroki Bidara Cina. Artinya paroki lain mungkin sedikit ada berbeda peraturannya. Tapi secara umum peraturan ini adalah mengadop dari KAJ. Jadi bukan serta-merta ini aturan dari Romo paroki kita. Tapi ini adalah aturan berdasarkan masukan dari KAJ ya. Nah, ini ketentuan umum paroki Bidara Cina Gereja Santo Antonius Padua. Semua umat yang berketetapan hati mengikuti peribadatan di Gereja Santo Antonius Bidara Cina pada masa tatanan kehidupan baru. Jadi tatanan kehidupan baru itu pada saat pandemi ya, terkait dengan adanya si corona ini. Jadi wajib mengikuti semua ketentuan khusus sesuai protokol kesehatan dan mentaati tanpa kecuali. Ini kata tanpa kecualinya pakai huruf besar. Artinya memang kita benar-benar harus tegas untuk kesehatan kita bersama. Jadi sebelum masuk pintu gerbang, petugas paroki Bidara Cina memastikan umat yang hadir atau yang masuk ke gereja itu sesuai dengan data yang sudah tercatat atau terregistrasi dalam aplikasi Bela Rasa dan membawa QR code. Jadi ada kayak barcode itu bisa dari handphone atau dari kertas yang di print. Nah,
Bila ada orang yang tidak bisa menunjukkan kartu akses, maka petugas paroki atau satpam yang diberi wewenang berhak untuk menolak umat yang mengikuti peribadatan di gereja. Jadi, walaupun saya sudah terdaftar sebagai calon komuni pertama, kalau tidak bawa QR code, maka akan ditolak, tidak boleh masuk. Jadi jangan lupa QR code-nya dibawa. Kemudian, bila dalam pelaksanaan diketemukan penyimpangan dalam kepatuhan protokol kesehatan, maka petugas berhak menindak tegas, menertibkan semua pihak untuk mengikuti protokol kesehatan ini. Bila ada yang tidak bersedia mengikuti protokol kesehatan ini, dipersilakan untuk tidak mengikuti peribadatan di gereja. Nggak ada diskusi, perkecualian, dan sebagainya. Memang tidak nyaman, tapi memang ini untuk kepentingan bersama ya. Berikutnya, umat yang sudah mendaftar dan terregistrasi secara benar diharapkan hadir 30 menit sebelum acara misa atau acara misa komuni pertama dimulai. Jadi harus hadir 30 menit sebelumnya. Dan yang penting adalah pintu gerbang area gereja ditutup 10 menit sebelum misa dimulai. Jadi tidak ada kecuali. 10 menit sebelum acara dimulai, pintu gerbang akan ditutup. Kenapa? Karena umat itu yang hadir harus melakukan cuci tangan, pakai hand sanitizer, diperiksa QR code-nya atau barcode-nya, itu butuh waktu. Selain itu, petugasnya juga setelah selesai harus melakukan cuci tangan kembali dan sebagainya. Itu waktunya sekitar 10 menit. Jadi 10 menit itu adalah saat terakhir. Jadi kalau anak-anak masuk sebelum 10 menit, misalnya 9 menit sebelum gereja ditutup, maka akan ditolak. Walaupun adalah calon komuni pertama. Kemudian ini kompleks gereja ditutup ya. Kapel, gua Maria, ruang doa, semuanya ditutup. Jadi tadi Romo sempat menyampaikan tidak ada foto bersama. Oh, kalau gitu kita foto di gua Maria aja bersama. Tetap tidak boleh, area itu area tertutup. Lalu ini sekretariat dibuka pada hari kerja jam 8 sampai jam 2. Jadi hari Minggu ditutup. Kemudian semua kegiatan di sekitar kompleks gereja harus menghilangkan kontak kulit. Artinya tidak ada salam-salaman, peluk-pelukan, atau tos, tangan tos gitu. Ini tidak boleh ya. Berikut, nah ini adalah syarat umat dapat mengikuti misa dan kegiatan gereja. Jadi siapa yang boleh ikut misa adalah ini. Pertama, memenuhi ketentuan dan kondisi kesehatan. Kedua, ini usianya 18 tahun sampai 59 tahun. Artinya kalau pas saat itu dia ulang tahun, pas 60 tahun tidak boleh. Harus di bawah 60 tahun. Kemudian yang C, ini penting. Mereka yang sedang flu, batuk, demam, atau suhu badannya di atas 37,3 derajat Celcius, ini dilarang mengikuti acara. Meskipun sudah terdaftar sebagai peserta komuni pertama. Ya. Walaupun sudah jadi peserta komuni pertama, kalau sedang sakit, tidak boleh hadir. Karena apa? Nanti membahayakan orang lain yang sehat. Nanti takut tertular. Lalu bukan ibu hamil dan mereka yang berpenyakit komorbid. Komorbid itu diabetes, darah tinggi, jantung, paru-paru kronik, lalu ada stroke, masalah ginjal, autoimun, kanker, dan sebagainya. Lalu ini tadi Romo sudah sampaikan ya, warga paroki Bidara Cina dan terdaftar di Biduk. Jadi harap segera mendaftarkan di Biduk. Kemudian umat dari paroki Bidara Cina tidak di luar paroki Bidara Cina tidak diperkenankan. Lalu bukan umat warga RW zona merah. Jadi kalau RW-nya zona merah artinya RW-nya itu saat itu sedang banyak yang
terkena COVID, maka tidak diperkenankan. Lalu ini mengikuti semua umat harus terdaftar ya. Walaupun Romo, walaupun suster, walaupun Ibu Marcel misalnya, tetap harus terdaftar. Lalu ini membawa peralatan kesehatan masing-masing, pakai masker earloop. Masker earloop itu nggak diperkenankan ya. Jadi harus pakai harus menggunakan masker earloop. Masker earloop itu masker yang ditempelkan ke kuping kiri kanan. Jadi bukan masker scuba dan buff. Buff itu yang tipis ya. Kemudian juga bukan masker yang ditalikan ke belakang kepala. Masker hijab namanya, yang ditalikan di belakang kepala, itu tidak diperkenankan. Jadi hanya masker earloop. Lalu membawa hand sanitizer dan atau alkohol 70%. Berikutnya, tidak menggunakan peralatan kesehatan yang berlebihan. Contoh pakai topi anti corona, sarung tangan, baju APD, dan sebagainya nggak perlu. Tidak meninggalkan sampah. Kemudian juga, nah ini penting, untuk yang menggunakan jasa angkutan darling atau ojek motor, wajib menggunakan helm pribadi dan dilarang membawa masuk helm itu ke dalam gereja. Jadi nanti dititipkan, ada di tim dekat Satpam itu ada tempat penitipan helm. Kemudian membawa perlengkapan ibadah masing-masing, puji syukur, Alkitab, dan lain-lain. Kenapa? Karena di gereja saat ini tidak disediakan puji syukur untuk dipakai bersama. Karena nanti menjadi ini bahaya untuk penyebaran virus corona. Kemudian masker itu dipakai sejak keluar dari rumah dan selama dalam lingkungan gereja. Jadi nggak boleh dilepas-lepas juga. Tadi udah dibahas, tidak melakukan kontak fisik dengan umat lain seperti salaman, pelukan. Lalu selalu menjaga jarak minimal 1 meter ke depan, belakang, kiri, kanan 1 meter. Lalu mematuhi petunjuk yang diberikan oleh petugas gereja, antrian masuknya, cuci tangan, tempat duduk, dan sebagainya. Jika ada umat yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti misa ini, harus pulang. Kalau memang kalau tidak memenuhi syarat, harus pulang, nggak boleh ikut misa. Dan meninggalkan lokasi gereja, serta mengikuti misa online di rumah masing-masing. Nah ini tadi Romo sempat sampaikan, bahwa untuk komuni pertama itu kita setahun lebih ya tidak ada. Akhirnya ada keputusan dari KAJ bahwa komuni pertama bisa dilaksanakan. Nah, salah satunya adalah pelaksanaan komuni pertama, penerimaan komuni pertama dilakukan sesuai dengan pedoman umum KAJ. Dilakukan di hari biasa, berarti bukan di hari Minggu. Lalu dilaksanakan secara singkat, namun tidak mengurangi kekusukan. Jadi sekitar 1 jam ya, maksimal 1 jam. Nah ini yang mungkin penting untuk kita ketahui, bahwa penetapan jumlah maksimal anak dan jumlah maksimal orang yang hadir dalam 1 kali pelaksanaan komuni pertama. Jadi jumlahnya itu adalah kita masuk kuota misa offline gereja kita, paroki kita itu jatahnya 1 kali misa itu 100 orang. Artinya dia di bawah 150 orang sesuai tabel. Nah ini, jadi jumlah maksimal anak yang menerima komuni pertama untuk 1 kali pelaksanaan itu hanya 15 anak. Tadi Romo sudah singgung, mungkin kita akan jadi 3 kali penerimaan komuni pertama. Karena maksimal anak 15 orang. Nah ini, jumlah maksimal orang yang hadir adalah 75 orang. 75 orang itu sudah termasuk anak-anak, orang tua, pastor, pelayan liturgi, dan petugas pelaksana. Sehingga ini ada aturan yang nomor 10, saya skip dari nomor 2 langsung ke nomor 10, bahwa orang tua yang hadir dan mendampingi adalah salah satu orang tua saja.
yang tingkat mobilitasnya lebih rendah. Tidak harus bertemu banyak orang dalam kegiatan hariannya, mengingat jumlah yang hadir dibatasi. Karena kalau kita bayangkan 15 anak, kalau orang tuanya komplit saja sudah 45, ini nggak cukup. Jadi hanya satu saja. Nanti silakan nanti Ibu Marsha dan tim pengajar yang akan mengatur kemudian. Ini prosedur masuk nanti menunjukkan kartu QR Code yang sudah diregistrasi di aplikasi web Bela Rasa KAJ. Ini pengecekan suhu tadi udah dibahas. Nah, ini juga nanti umat bisa memasukkan kolekte sebelum masuk ke dalam gereja. Kolektenya ada di depan. Setelah memasukkan kolekte, umat wajib memakai hand sanitizer. Ini upaya pencegahan COVID-nya, ya yang penting jujur ya. Kalau lagi sakit, jujurlah bahwa ini sakit. Jadi nanti mungkin bisa diatur untuk mengikuti penerimaan komuni pertama di sesi yang berikutnya. Ini ya tentang pakai masker, lalu cuci tangan yang benar. Nah ini kita punya ada tempat cuci tangan di sini yang nggak usah dipegang. Jadi hanya diinjak, satu untuk sabun sebelah kanan, kaki kanan satu untuk sabun, yang kaki kiri untuk airnya. Nah ini juga menjaga daya tahan tubuh, ini tidur yang cukup, anak-anak ya, tidur yang cukup, supaya besok pas hari komuni pertamanya tidak sakit, tidak lelah. Ini pakai hand sanitizer setelah mengisi kolekte. Terus sebelum komuni juga pakai hand sanitizer. Setelah komuni juga pakai hand sanitizer karena biasanya waktu jalan pegang-pegang bangku dan sebagainya. Nah, waktu pembagian komuni juga menggunakan partisi atau face shield, romo atau suster atau prodiakon yang membagikan komuni. Ini ada tata cara menerima komuni untuk yang sekarang saat masa pandemi atau dalam tatanan kehidupan baru. Jadi menerima komuni dengan tangan terbuka. Setelah mendapatkan komuni, geser 2 langkah ke samping. Baru maskernya dibuka dari sisi samping, nggak boleh ke bawah ya. Lalu hostinya dimakan dengan benar, menutup kembali masker, kembali ke tempat duduk. Nah, tadi kenapa maskernya tidak boleh hijab atau yang ditalikan di belakang kepala? Karena akan sulit untuk membuka maskernya. Jadi pakailah masker earlobe yang hanya dibuka aja dari kuping. Nah, selama misa AC-nya dimatikan karena AC itu salah satu disinyalir sebagai penyebaran virus corona. Jadi AC dimatikan. Kemudian sebelum dan setelah misa dilakukan penyemprotan desinfektan. Lalu tetap jaga jarak 1 meter. Nah ini contohnya. Jadi umat tidak diperkenankan berlutut. Kenapa waktu berlutut itu nanti jaraknya jadi tidak 1 meter dengan umat di depannya. Jadi selama misa tidak diperkenankan berlutut. Nanti setelah pandemi berakhir kita tetap kembali ke misa yang normal. Kita boleh berlutut dan sebagainya. Duduk diatur, tidak boleh melewati tempat orang lain. Nah ini contohnya. Orang ini mau ngelewatin orang yang sedang duduk. Karena mungkin mau duduk di sebelah kanan. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh kontak fisik ya, ini salam-salaman, salam damai. Nah yang di belakang itu benar, salam damainya cukup mengatupkan tangan saja. Kita akan lakukan traceability, jadi sebelum misa dimulai, semua umat posisi duduknya difoto. Supaya apa? Jika amit-amit ada salah satu umat terkena COVID, kita akan bisa lacak dia duduk sebelah siapa, sekitar siapa, kiri kanan. Nah ini dari saya cukup sekian, tapi ada satu tambahan. Untuk umat calon komuni pertama, saya mau daftar
bikin QR code-nya gimana? Nah, ini saya coba akan minta Mas Yosef untuk menyampaikannya. Silakan Mas Yosef. Pak Teo nggak ada film dulu Pak, yang kasih gambaran singkatnya itu film. Oh, mau pakai film? Ya mungkin sekalian adik-adik biar tahu gambarannya. Oh iya, boleh. Nanti slide video. Filmnya saya harus cari bentar. Mas Yosef aja sampaikan dulu itu, nanti saya akan siapkan filmnya. Baik, terima kasih Pak Teo. Selamat sore Romo, Bapak Ibu peserta calon komper, dan juga Bapak Ibu pendamping sesi katekese. Selamat sore. Sore hari ini saya akan sedikit menampilkan proses pendaftaran di Bela Rasa. Seperti Bapak Ibu ketahui bersama, selama pandemi COVID ini, setiap kegiatan di semua paroki di Kuskupan Agung Jakarta terdata dengan baik orang-orangnya yang ikut setiap kegiatan melalui aplikasi Bela Rasa. Saya akan menampilkan. Jadi Bapak Ibu silakan menggunakan aplikasi Bela Rasa, ini berbasis web. Ini alamatnya adalah di belarasa.id, Bapak Ibu ketik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendaftar, yang sudah mempunyai akun Bela Rasa dimanapun, Bapak Ibu bisa langsung klik masuk. Nah, ini di input nomor HP atau nomor email, atau alamat email, password, dan klik masuk. Di sini saya sudah membuat event kegiatannya untuk komuni pertama. Seperti dalam tampilan, itu di sini di jadwal misa di paroki saya, artinya apa? Ini hanya umat yang berdomisili di paroki Bidara Cina Baik, saya ulangi sedikit, tadi ada kendala di jaringan. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, inilah tampilan di web Bela Rasa untuk event atau kegiatan di paroki Bidara Cina. Nah, saya sudah membuat, ini ada event penerimaan komuni pertama gelombang 1. Dan juga untuk pengakuan dosanya sudah saya buat. Ini namanya Sakramen Tobat untuk komper komuni pertama gelombang 1. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftar di event Bela Rasa ini. Saya ambil contoh, misalnya Bapak Ibu mau mendaftarkan di event penerimaan komuni pertama gelombang 1, yang gelombang 2 dan 3 belum saya buat karena masih lama. Nah, silakan Bapak Ibu klik di sisa kuotanya, ini ada 50, saya buat. Kemudian nanti akan muncul nama-nama yang ada di sana. Misalnya, ini pakai akun saya, silakan Bapak Ibu menggeser nama-nama yang mengikuti perayaan Ekaristi pada penerimaan komper. Yang jelas adalah satu anak penerima komper dan satu orang tua yang mendampingi sesuai dengan data isian di Google Form yang sudah di Bapak Ibu isi dan sudah kami terima datanya. Ini cukup Bapak Ibu pencet aja, ditekan, digeser,
para pesertanya. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih moda transportasinya, dan di sini ada deklarasi kesehatan. Jika semuanya Bapak Ibu ini memang dengan jujur, sehat, silakan Bapak Ibu klik, dan Bapak Ibu klik jangan lupa klik daftarkan supaya ini bisa terdaftar di aplikasi Bela Rasa. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk saya yang belum mempunyai akun Bela Rasa. Nah, apabila Bapak Ibu belum mempunyai akun Bela Rasa, silakan Bapak Ibu di menu awal itu klik bergabung, ya kan? Di sini Bapak Ibu akan dapat form isian. Silakan Bapak Ibu mengisi alamat email, satu akun, kemudian nomor handphone, ya, satu nomor handphone, satu akun, dan tidak email dan nomor handphone tidak bisa dipakai 2 kali. Ya kan? Masukkan password, silakan Bapak Ibu memasukkan password sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ini konfirmasi password, ini sama dengan password yang ada di kotak sebelah kiri. Nah, di sini ada kotak cek biduk, ya kan? Ada cek biduk itu ada beberapa opsi pilihan. Nah, saya sarankan Bapak Ibu untuk mengeklik cek kakaknya saja. Karena apa? Dengan cek kakak ini nanti Bapak Ibu mendaftar dengan referensi key-nya sebagai anggota Gereja Katolik dengan menggunakan nomor kakak biduk yang 10 digit K0001235 itu. Silakan Bapak Ibu tulis kakaknya, dan Bapak Ibu input tanggal lahir Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini kalau tanggal lahirnya agak jauh ya. Ada tipsnya, silakan Bapak Ibu klik di tahun dan bulan ini. Nah, ini akan terjadi lompatan tahun yang cukup jauh. Seandainya Bapak kita misalnya tahun 80, ya kita mencari di tahun 80 di bulan Mei, nah itu bisa. Atau misalnya kita lahir di tahun 78, ya tahun 70-an, ini untuk melompat secara cukup jauh ya untuk klik tahun ini seperti itu. Bisa di tahun 1970-an, ketemu tahun 78, nah di bulannya di bulan Mei misalnya, klik tanggal 10, nah itulah cara menginput cara menginput tanggal lahir di form bergabung untuk akun Bela Rasa. Setelah Bapak Ibu isi semua ini, silakan klik cek biduk. Nanti di sini akan ditampilkan nama-nama Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh nama saya saja. Ini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak terdaftar di biduk Bidara Cina, maka tidak akan bisa mendaftar di Bela Rasa ini. Maka dari itu, Bapak Ibu wajib mempunyai kakak biduk di KAJ seperti itu. Kakak biduk KAJ itu yang gambarnya ada logo KAJ, terus diawali huruf K, pokoknya seperti itu. Saya tidak bisa menampilkan karena email saya sudah kepake, Bapak Ibu, mohon maaf. Seperti itu. Saya rasa cukup, Mbak Muji. Kalau ada yang mau bertanya dulu mengenai biduk dan juga Bela Rasa. Ya, baik, terima kasih Pak Theo dan juga Mas Yosef yang sudah memberikan dengan ya. Apa mau saya kasih videonya dahulu? Oh, baik, silakan Pak. Ya. Jadi tadi sudah daftar aplikasi Bela Rasa dari Mas Yosef. Nah, sekarang kita bagaimana masuk ke gerejanya ya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa dalam Ekaristi di tata baru ini. Kita memenuhi kerinduan kita selama ini untuk bisa Ekaristi. Namun tetap kita memperhatikan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan dan juga gugus kendali keuskupan. Protokol itu yang akan mengatur kita, maka pertama-tama kita diajak untuk mengembangkan budaya antri. Semuanya itu pasti demi keselamatan dan kesehatan kita. Yang boleh Ekaristi usia 18 sampai dengan 59 tahun. Maka Bapak Ibu yang lain bisa bersama-sama kita Ekaristi dalam live streaming di channel Padua TV. Kita semua mendapatkan berkat dan kita tahu bahwa Tuhan pasti hadir di dalam rumah tangga kita. Selamat untuk merayakan Ekaristi dalam kebersamaan, tetap kita waspada, berjaga-jaga, dan juga memelihara kesehatan kita bersama. Tuhan memberkati kita, memberkati rumah tangga kita.
Oke, demikian. Silakan Bu Muji. Ya, Bu Muji, baik. bisa minta waktu sebentar, Bu Muji. Saya mau menuju ke tiket. Nah, Oke. Bapak Ibu, saya akan menampilkan tiket Bilarasa. Tadi saya agak lupa. Jadi Bapak Ibu nanti tiket itu setelah Bapak Ibu mendaftarkan akun Bilarasa, nanti admin akan meng-approve request Bapak Ibu. Nah, setelah di-approve request-nya, Bapak Ibu akan mendapatkan tiket melalui email dan juga Bapak Ibu bisa lihat di akun Bilarasa. Kok dulu pakai WA bisa? Ya, untuk sementara beberapa waktu minggu kebelakangan ini kita sering bermasalah dengan nomor WA-nya Bapak Ibu karena ada problem dengan pihak WhatsApp-nya. Jadi kita seringkali tidak menerima notifikasi lewat WA. Nah, supaya Bapak Ibu nggak bingung, nah saya akan menampilkan bagaimana cara mengecek tiket kita itu sudah di-approve atau belum sama admin. Bentar. Kok tidak bisa? Nah, Bapak Ibu untuk mengecek tiket itu, Bapak Ibu bisa masuk ke akun Bapak Ibu masing-masing. Nanti di menu itu, di tombol menu di sisi kanan atas atau kalau pakai HP agak ke tengah, itu ada namanya tombol ini, tiket misa saya. Bisa Bapak Ibu klik, nah nanti akan muncul list event misa yang Bapak Ibu daftar. Nah, ini saya ambil contoh tadi karena saya sudah mendaftarkan diri saya untuk ikut penerimaan komuni gelombang pertama tanggal 8 Mei dan saya sudah di-approve oleh admin. Nah, ini akan muncul QR code ini. Nah, QR code inilah yang nanti bisa digunakan Bapak Ibu pada saat ikut misa offline komuni pertama tanggal 8 Mei. Ini harus dibawa dan karena apa? Inilah yang akan di-scan oleh petugas TGKP seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa misalnya saya mau coba kirim ke email saja, boleh. Bapak Ibu tinggal klik tombol kirim ulang ini. Nah, kalau mau lihat lagi, saya mau lihat tiket saya seperti apa, Bapak Ibu tinggal klik lihat tiket saya. Nah, inilah keadaan gambar tiket kita yang akan di-scan oleh tim gugus kendali paroki pada saat kita hadir di misa offline tanggal 8 Mei seperti itu. Inilah yang Bapak Ibu perlu bawa. Tidak perlu di print karena itu juga media untuk mentransfer virus, cukup pakai handphone saja. Seperti itu. Demikian pula untuk sakramen tobat. Ini juga wajib dibawa. Jangan sampai lupa mendownload. Umumnya problem kita di gereja selama ini adalah ketika di rumah bisa dilihat, tapi ketika di gereja karena tidak punya akses internet, karena di rumah pakai WiFi dan HP-nya tidak terkoneksi dengan kota data, nah terjadilah kesulitan dalam menampilkan tiket ini. Seperti itu. Dari saya itu saja. Ini cakep yang hampir pasti dan tidak akan Bapak Ibu salah. Silakan cek di tiket misa saya lewat akun Bilarasa Bapak Ibu. Seperti itu. Dari saya itu Mbak Muji, tadi ada pertanyaan, apakah langsung dijawab Mbak Muji berkaitan dengan Bilarasa? Ya, sebentar. Baik, terima kasih Pak Theo dan Mas Yosef. Silakan Ibu dan Bapak, bila ada pertanyaan ya sehubungan dengan hal teknis praktis, selagi ada para ahlinya, ya karena kalau hal teknis praktis, ketentuan-ketentuan itu yang berhak menentukan adalah Pak Theo, Mas Yosef dan juga Romo. Saya pelaksana untuk hal teknis untuk pengajarannya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan disampaikan. Mumpung masih ada kesempatan, silakan. Saya mau menjawab Mbak pertanyaan dari Ibu tadi ada satu mengenai pendaftaran akun Bilarasa. Jadi gini Bapak Ibu,
selama ini akun Bilarasa itu ada 3 hal tadi. Ada NIK, nomor pendaftarannya ya, dengan menggunakan NIK EKTP, dengan nomor KK Biduk, dan juga tanggal lahir. Kalau NIK EKTP, selama Bapak Ibu itu sudah mendaftarkan NIK EKTP di sistem Biduk, nah, sistem Biduk itu nggak masalah. Tapi faktanya, umat yang sudah mendaftarkan NIK EKTP di sistem Biduk Bidara Cina baru 42%. Artinya apa? Kemungkinan Bapak Ibu gagal menggunakan EKTP sangat besar. Karena apa? Belum terdata. Yang pasti bisa digunakan adalah tinggal nomor KK Biduk dan juga tanggal lahir. Kalau nomor KK Biduk tidak ada masalah. Saya jamin 100% akan berhasil. Loh, kok bagaimana dengan tanggal lahir gitu? Beberapa problem yang terjadi ketika kita menggunakan data tanggal lahir itu adalah kemungkinan ada umat yang tanggal lahirnya sama, namanya sama, tapi parokinya beda. Dan ini sudah terjadi beberapa kali dengan umat Bidara Cina yang menggunakan tanggal lahir sebagai key untuk pendaftaran. Namanya Yosef, tanggal lahir 4 Mei tahun 87, oke sama dia. Cocok, pas di register, ternyata Yosef ini saya terdaftar di Paroki Pluit. Karena apa? Data itu cocok dengan Paroki Pluit. Seperti itu. Nah, untuk meng-cancelnya ini tidak mudah. Karena apa? Saya harus menghubungi admin Pluit untuk mendelete si Yosef tadi. Baru Bapak Ibu bisa membuat akun baru dengan email dan nomor HP yang sudah dipakai. Pertanyaannya, kalau saya sudah mendaftar dengan tanggal lahir bagaimana? Selama Bapak Ibu tidak bermasalah, artinya begini, ketika Bapak Ibu membuka event Bilarasa dan ternyata Bapak Ibu ada di Paroki Bidara Cina, itu nggak masalah. Tapi pastikan ketika Bapak Ibu membuka event Bilarasa, itu di Paroki Bidara Cina. Jangan sampai yang Ibu buka itu di paroki lain. Paroki Rawamangun, kayak Paroki Pluit. Nah, apabila itu terjadi demikian, maka Bapak Ibu harus membuat akun baru. Seperti itu. Atau saya perlu koordinasi dengan adminnya Rawamangun atau yang nyasar itu untuk mendelete akun Bapak Ibu di sistem Bilarasanya paroki tersebut, baru Bapak Ibu bisa mendaftarkan dengan email dan nomor HP yang sama. Seperti itu. Yang sudah mendaftarkan dengan nomor tanggal lahir, boleh info ke saya. Nanti akan saya cek di sistem admin apakah benar Bapak Ibu sudah terdaftar di Biduk Bidara Cina. Seperti itu. Ya. Dari saya itu ya, Bu. Mas Joseph, ini ada pertanyaan karena ditujukan kepada saya, tapi kayaknya bukan saya harus menjawab. Bu, kalau orang tua saya ada yang berpenyakit komorbid, artinya ortu saya tidak boleh ikut? Gimana jawabannya? Dua-duanya? Salah satu aja, kan? Betul. Madeline, coba bisa dijawab dua-duanya atau salah satu? Madeline? Mungkin nanti ditindaklanjuti deh. Nanti bisa konsultasi dengan tim kesehatan di Paroki Bidara Cina ya. Ya. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Harjo Baskoro ini. Selama ini di aplikasi Bilarasa tidak bisa mendaftarkan anak usia 10 tahun untuk ikut misa. Bagaimana untuk komuni pertama? Apakah sudah dimungkinkan ya Pak? Bapak Ibu silakan buka aplikasi Bilarasa di event komuni pertama Bapak Sakramen Tobat. Itu sudah kami set usianya rentang 9 tahun sampai dengan 59 tahun. Jadi nggak usah khawatir, selama Bapak Ibu anaknya di rentang 9 tahun sampai 59 tahun sudah muncul dan bisa didaftarkan untuk ikut misa offline. Karena ini special case ya untuk komuni pertama. Kemudian ada pertanyaan lagi, batas akhir pendaftaran di akun Bilarasa untuk pengakuan dosa maupun komuni pertama hari apa ya? Terima kasih. Nanti ini Bu Muji yang bisa menjawab. Mas Yosef, nih ada pertanyaan. Kode barcode itu berlaku untuk satu keluarga itu satu barcode ataukah satu orang itu satu barcode? Satu orang satu barcode. Nih, Bapak Ibu perhatikan, saya contohkan lagi.
Satu orang satu barcode. Kalau Bapak Ibu cek di tiket misa saya tadi mendaftarkan 2 orang. Yang satu adalah saya mendaftarkan, yang kedua adalah istri saya yang mendaftarkan. Tapi saya sebagai admin kebetulan saya cuma meng-ACC saya sendiri. Makanya yang dapat tiket adalah baru saya aja. Istri saya juga ada nih, sama ikut. Nanti kalau Bapak Ibu mendaftarkan 2 orang, misalnya Bapak Ibu yang mendaftarkan orang tua akan mendapatkan barcode sendiri, sementara anak Bapak Ibu akan mendapatkan barcode juga di bawah ini, seperti itu. Jadi masing-masing orang satu barcode. Gitu Bang Muji. Oke. Jadi satu orang satu barcode ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Selamat sore, mau tanya, nanti kan yang hadir anak penerima Komper dan 1 orang tua yang didaftar untuk mendapatkan QR code. Ortu saja atau anak dan orang tua ikut didaftarin juga, atau dengan sekali daftar sudah terdaftar untuk 1 ortu dengan anak penerima Komper. Jadi ketika mendaftar, apakah sudah otomatis itu 1 anak dengan 1 orang tua atau masing-masing anak daftar sendiri, orang tua daftar sendiri? Oke, ini saya share lagi biar jelas kalian. Ini saya contohkan lagi, misalnya ini ya Komper ya. Bapak Ibu, ini tampilan event Bela Rasa di event misa di web Bela Rasa. Nah, nanti kan Bapak Ibu misalnya orang yang sesuai dengan kriteria, ini akan ditampilkan ini kan, memenuhi persyaratan penerimaan komuni pertama ya kan. Ini tentu ada Bapak Ibunya dan juga anaknya. Silakan saja langsung digeser 2-nya ini. Kalau yang mau mengikuti adalah orang tua dan anaknya. Misalnya nih saya Yosef bisa sebagai orang tua, saya menggeser karena saya ikut. Kemudian misalnya Veronica Irene sebagai anak saya, ya digeser sekalian. Jangan lupa. Oh saya lupa geser Mas. Ya nggak apa-apa. Bapak Ibu masuk lagi ke akun Bela Rasa, daftarin anaknya juga bisa seperti itu. Itu aja Mbak. Baik, lalu ini ada pertanyaan. Kalau dari Ibu Litwina, kalau suami yang punya akun dan mendaftar, tapi saya yang hadir, bisakah? Yang pasti 1 kakak itu minimal 1 akun dan bisa buat mendaftarkan semua anggota keluarga yang ada di kakak itu. Bisa. Sudah Mbak. Lalu ada pertanyaan, Bu, sakramen tobat boleh kedua kali ya? Bu, sakramen tobat boleh kedua ortu atau salah satu saja? Nah, ini Mbak Muji yang menjawab kan Ibu. Romo ini menjawab. Romo, bagaimana Romo? Apakah dua-duanya orang tua atau salah satu saja Romo? Tadi diungkapkan bahwa sakramen tobat itu salah satu kebutuhan kita untuk menanggalkan dosa. Kalau mau dua-duanya pengakuan boleh, silahkan. Karena itu juga menjadi teladan bagi anak bahwa sakramen tobat itu juga dibutuhkan dari hidup kita sebagai orang Katolik. Oke, begitu. Jadi ya utamanya yang akan mendampingi, tetapi akan menjadi lebih bagus kalau dua-duanya. Juga ini kan kesempatan langka ya, kesempatan langka, diberi kesempatan untuk mengaku dosa setelah sekian lama belum ada kesempatan itu. Ada pertanyaan, untuk daftar di Bela Rasa hanya orang tua atau anak daftar? Ini kan sudah tadi ya. Untuk daftar di Bela Rasa hanya orang tua atau anak daftar juga, seperti tadi sudah. Otomatis ketika orang tua mendaftar, jangan lupa anaknya juga diikut sertakan. Kalau lupa berarti harus mengulang mendaftar. Oke. Nah ini Mas Yose kan tadi kan disebutkan itu tadi 15 kan kita omong-omong karena jumlah kita itu kan 48. Kemarin kita sudah omong-omong kalau dibuat 15 maka lebih 3. Maka akan ada kelompok baru ya kan.
Kemarin kita sepakat dengan Mas Yosef bahwa akan dibuat satu kelompok itu 16. Nah, ini ada orang tua bertanya, bagaimana kan kok dibuat 15 lebih anak saya tak tidak ada yang khawatir tidak masuk dalam apa di dalam kelompok itu. Bagaimana nih Mas Yosef? Saya sih sudah membaginya untuk 16. Pak Tio silakan Pak kalau membantu jawab. Jadi karena ini kita ada kelebihan 3 orang ya, dan kalau seandainya kita buka satu kelas lagi, agak susah Mbak ya. Jadi memang kemarin dengan pembicaraan saya dengan Pak Tio dan tim, diperkenalkan untuk nambah 1 Mbak. Seperti 16 ya, maksimal 16 ya. Begitu Pak Tio ya? Ada tambahan Pak Tio? Ya menurut saya sih kita coba kita sepakat untuk buat 16, tapi sambil jalan kita juga akan konfirmasi dengan TGK KAJ ya, Mas Yosef ya. Jadi saya tetap komunikasi dengan TGK KAJ karena penambahan ini, Pak. Ya, karena pada prinsipnya kita harus mengikuti aturan dari KAJ. Tapi ini kan hanya menambah 1 karena kondisinya jumlah total 48. Jadi harusnya dari KAJ juga mengerti untuk hal ini. Pada prinsipnya tidak boleh kita melanggar terlalu berat, karena nanti bisa-bisa kita malah tidak boleh melakukan misa. Nah, jadi tetap kita kalau mau sedikit menambah, tetap harus minta izin ke TGK KAJ. Gitu saja. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan. Kalau ini saya juga tidak bisa menjawab. Sore Bu Marcel mau bertanya, yang mendamping komper Mama. Lalu Papa mau antar, boleh nggak menunggu di halaman gereja? Silakan Mas Yosef atau Pak Theo ini. Mamanya yang ikut mendampingi di gereja, nah papahnya mau ikut, tapi kan karena nggak bisa, lalu menunggu di halaman gereja, apakah dimungkinkan? Pak Theo mau jawab, silakan. Kalau dari kami yang tadi sempat disampaikan bahwa di area di luar gereja itu tidak boleh ada kerumunan, nggak boleh ada kegiatan. Menunggu itu adalah kegiatan menunggu. Jadi kalau diizinkan 1 orang, nanti semua orang juga kumpul di situ, nanti akan menjadi suatu kerumunan. Jadi pada prinsipnya tidak boleh ada kerumunan di luar gedung gereja ya. Jadi entah di tempat satpam atau di selasar, gitu, tidak boleh ada kerumunan. Jadi tetap kalau bisa ya tetap orang tua yang tidak bisa hadir atau tidak terundang lebih baik menunggu di rumah saja, gitu. Kalau Bapak, saya tambahkan kalau Bapak Ibu ikut misa offline kan 1 tiket dicek, di-scan baru masuk. Jadi kalau selama itu nggak ada tiket, Bapak Ibu tidak akan diizinkan masuk oleh tim TGKP lapangan. Seperti itu. Ya, jadi intinya tanpa punya tiket tidak bisa masuk halaman gereja ya. Jadi silakan saja bagi orang tua yang karena tidak terdaftar, karena keterbatasan kota, menunggu di rumah, siap-siap nanti ketika putrinya atau putranya datang disambut di rumah. Itu saja. Baik, apakah ada pertanyaan lain lagi, Ibu dan Bapak atau anak-anak? Ada pertanyaan juga nih Mbak, apakah bisa di screenshot barcode-nya? Oh. Gini, kalau di screenshot yang pertama adalah, saya tampilkan dulu sebentar. Bapak Ibu ketika men-screenshot tiket, yang pertama harus penuh ya. Minimal 1 kotak ini harus penuh, tidak ada yang terpotong. Biasanya pas screenshot karena itu di HP gitu kan, itu posisinya belum di tengah, Bapak Ibu screenshot. Nah, akhirnya ini kepotong sedikit pun ini tidak akan bisa kebaca. Jadi kalau mau screenshot itu baiknya screenshotnya itu penuh barcode-nya, jangan sampai terpotong gitu. Dan yang kedua, problemnya adalah ketika screenshot itu filenya berupa image Pak Tio ya, dan pecah ya. Pecah. Kadang-kala itu juga bisa kebaca juga oleh sistem QR scan-nya itu. Banyakan ketika di screenshot itu jadi lores. Gitu Pak Tio ya? Dan nggak kebaca. Ya, betul. Hati-hati juga.
Mas Yosef ada yang bertanya, misalnya nanti nggak ada akses live streaming ya? Saya pikir itu bisa didiskusikan dengan tim TGKP dulu kali Mbak ya. Sampai saat ini sih belum ada rencana untuk itu. Ya, Baik. sampai saat ini sih belum koordinasi dengan tim Padua TV. Nanti mungkin Bu Marcel kalau bisa berkoordinasi dengan tim Padua TV ya ada hal baik. Jadi orang tua yang tidak hadir bisa mengikuti misa di rumahnya. Baik, Pak Theo. Kan sini ada Mas Yosef, ya. Mas Yosef, ada Pak Heldi, ada Bu Sejaba. Bagi-bagi. Ada Mbak Vero juga ini sebagai orang Pansos. Oke. Nah, nanti yang pertanyaan Bu Vero nanti saya jawab. Nanti kan sudah saya buatkan apa pembagiannya untuk urut-urutan ngaku dosanya. Ya, ada lagi berhubungan dengan bela rasa, dengan akun, dengan tiket. Adakah? Ini ada yang nanya, jika saya daftar dari paroki lain, apakah bisa dilakukan di Bidara Cina? Itu ada perlu treatment khusus. Jadi nanti itu kasus khusus, hubungi saya langsung. Ya, itu untuk Isabel kalau tidak salah ya. Silakan nanti berhubungan langsung dengan Bapak Yosef yang ahlinya dalam hal ini. Baik, Ibu Bapak ada pertanyaan lain lagi? Ya, kalau tidak, saya akan menyampaikan untuk hal teknis untuk apa jadwalnya dan juga mengenai pembagian kelompoknya untuk nanti ketika pengakuan dosa itu. Ya, ini jadwalnya sudah pernah saya share di grup ya, bahwa kita sekarang di tanggal 25 ini ada pengarahan, kemudian di tanggal 1 adalah pengakuan dosa untuk kelompok 1, di tanggal 6-nya itu ada latihan penerimaan komuni juga secara online ya untuk anak-anak sehingga akan diperlihatkan susunan perayaan Ekaristinya ya, kita mulai jam 7 malam sehingga Bapak Ibu orang tua bisa mendampingi anak-anaknya. Kemudian di tanggal 8 itu penerimaannya di jam 9, tetapi diharapkan pukul 8.30 semuanya sudah kumpul karena akan ada sedikit petunjuk prakteknya lah, akan ada pembimbing nanti yang memberi praktek, memberi contoh yang kelihatan. Kemudian di tanggal 22 Mei ini pengakuan dosa kelompok 2. Kemudian di tanggal 20-nya ya. Oh, ini bukan 20, mesti 27, saya salah nulis. 27 itu untuk latihan yang kelompok 2. 29 penerimaan untuk kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3, pengakuan dosanya 12 Juni, latihannya 17 Juni, kemudian penerimaannya di tanggal 19 Juni. Jadi untuk kelompok 1 setelah tanggal 8 itu sudah selesai. Ya, tinggal kelompok 2 dan 3 yang masih punya PR. Nanti setelah tanggal 29, kelompok 2 sudah beres, tinggal kelompok 3 ya. Itu jadi pembagian jadwalnya. Kemudian ini ya harapannya ya memang ya nanti kita lihat juga situasinya. Jadi satu baris itu diisi 4 orang ya, 4 orang karena sudah ada tanda-tandanya. Kemudian nanti yang maju adalah barisan sebelah sini, jadi ada jalur A, jalur B, jalur C, jalur D. Nah, anak-anak dan orang tua kita akan memakai jalur B dan jalur C. Ya, yang bagian putih ini ya adalah anak-anak, yang warna biru ini adalah anak yang diberi tugas. Jadi ada anak yang diberi tugas untuk membaca bacaan pertama plus Mazmur tanggapan. Mazmurnya tidak dinyanyikan, tetapi didaraskan atau dibacakan. Dan yang nomor 9 ini anak yang dipilih nanti untuk doa umat. Ya, jadi hanya untuk anak ada 2 petugas, dan nanti posisinya mengapa ditempatkan di sini supaya mudah ketika mau maju ke mimbar, ya, mimbar dan juga tidak bersentuhan dengan yang lainnya. Ya, semuanya setelah anak selesai, jadi anak semua maju dari urutan 1, mengikuti ada jarak-jaraknya. 2, 3, 4, jadi maju ke sini lalu baliknya ke sini. Ya, sampai nomor 8. Ya. Setelah nomor 8 selesai, lalu dilanjutkan nomor 9. 9, 10 ini jalurnya ke sini. Lalu nomor 13 dan seterusnya. Dan di sini adalah orang tua. Ya, orang tua sesuai dengan nomornya, ini P adalah pembimbing ya. Sehingga kami mendekati posisi dekat anak-anak kalau ada sesuatu sehingga lebih mudah bagi kami untuk berkoordinasi.
Nah, ini adalah yang hijau adalah orang tua, dan yang ini adalah tim katekese atau petugas lainnya. Ini nanti akan saya share juga di grup. Ya. Kemudian ini tadi mengatasi supaya tidak terjadi penumpukan ketika pengakuan dosa. Jadi pengakuan dosa tidak dilakukan di dalam gereja, tetapi bahwa ruang kumpulnya itu atau ruang tunggunya pakai selasar, lalu nanti pengakuan dosanya ada di memakai gedung paroki yang lama. Ya. Nah, ini supaya tidak terjadi tabrak-tabrakan. Silakan, Pak. Ya, maka saya atur demikian. Ya. Jadi ini berdasarkan nomor urut duduk. Nah, ini yang saya beri warna merah, dia yang mendapat tugas. Ya. Contohnya inilah kelompok 1, ini di jalur C1, anak-anaknya ini. Ya. Kemudian ini datang ke gerejanya, supaya tidak tabrakan tadi. Saya beri waktu 10 menit jaraknya. Ya, misalkan nanti sampai bertemu, tetap diusahakan tidak kontak kulit. Ya, jangan sampai bersentuhan, jangan kan, aduh sudah lama nih nggak ketemu nih anak-anak, aduh langsung cipika-cipiki lah ya, jangan dilakukan dulu ya, jangan dilakukan dulu. Jadi ini nanti diperhatikan ya pembagian waktunya supaya tadi menghindari tidak terjadi penumpukan. Ini juga nanti akan saya share di grup supaya Ibu dan Bapak bisa mengetahui waktu-waktunya dan juga tidak menunggu terlalu lama. Lalu kalau sudah selesai pengakuan dosa, sudah selesai doa, sudah selesai, lalu pulang. Ya, ini untuk kelompok 2. Ini sudah saya bagi kemarin berdasarkan kurang lebih tinggi badan ada 1-2 yang geser sih karena berhubungan dengan penentuan siapa yang bertugas. Ya, ini kelompok. Nah, ini untuk pembagian tugas ya, tugas liturgi pada hari H-nya. Ya, ini nanti ada dari tim katekese. Kemudian ini ya untuk yang kelompok 1 tugasnya Maria Serafina Alvino, kelompok 2 nanti Dismas Natalino, kemudian Dismas Abigail dan Tadeo. Nah, hubungan dengan hal itu, maka anak-anak yang dipilih ya dipilih untuk bertugas ya, jadi sudah dipilih dari kelompok SD Antonius, dari kelompok paroki dan kelompok Vincent, dari 3 itu ya. Nah, akan ada latihan untuk anak-anak yang tugas baca semuanya. 6 orang itu kita akan latihan bersama, latihan tetap di Zoom ya, latihan di Zoom, kita nggak akan di gereja, latihan di Zoom. Hari Selasa di tanggal 4 ya, 4 Mei jam 5 sore. Jadi tadi yang 6 orang tadi kita akan latihan di tanggal 4. Kemudian nanti ada pemantapan untuk yang bertugas menjelang hari H-nya ya. Jadi yang kelompok 1 nanti di tanggal ketika ada pertemuan bersama itu, sebelum pertemuan bersama latihan bersama itu ada latihan dulu. Sama juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, nanti saya share juga semuanya, ini akan saya share di grup supaya tahu. Nah, ini mengingatkan kembali ya pakaiannya yang akan dikenakan pada hari H ya. Jadi lalu semua wajib ya mencuci tangan sebelum masuk gereja, memakai masker dari rumah, membawa hand sanitizer, jaga jarak, bawa QR tadi. Kemudian membawa kolektor juga, dan ini dimasukkan tadi sebelum masuk ke dalam gereja. Ya. Nah, itu saja untuk hal-hal teknis. Ya, nanti kalau ada hal yang kurang jelas, ya bisa ditanyakan di grup. Kemudian apa yang tadi saya paparkan itu akan saya share di grup juga. Silakan kalau Ibu Nia atau Ibu Resti mau menambahkan sesuatu. Tidak ada, Ibu Marsi. Terima kasih. Bu Nia tidak ada. Bu Resti? Sudah tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan sampai di penghujung. Bila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, kalau berhubungan dengan hal teknis praktis bela rasa, nanti saya berikan nomor Bapak Yosef, biar langsung kepada Bapak Yosef, karena kalau hal yang akun saya tidak begitu paham. Kecuali kalau menyangkut hal teknis praktis untuk yang pelaksanaannya komuni pertama dengan sakramen tobatnya, boleh bertanya kepada kami. Ya, semoga kami dapat membantu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk kehadiran Romo,
Pak Theo, Mas Yosef, tim katekese, Ibu Sejabat, Bapak Ibu dan teristimewa anak-anak nih yang sudah menahan kerinduan 1 tahun lebih. Ya, untuk kelompok paroki kita mulai belajar di tahun 1999 ya. Ya kan tahun 2019 dan terimanya sekarang 2021. Kayaknya persiapan komuni pertama yang paling panjang. Nah, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, jaga kesehatan supaya pada hari H, ya. Saya izin satu slide, Mbak, share, Mbak. Oke, silakan. Bapak Ibu, biara itu sebenarnya sudah dibagi-bagi admin wilayahnya. Jadi selain bisa menghubungi saya, nah Bapak Ibu silakan bisa melihat di screen itu adalah admin PSC wilayah. Bisa menghubungi langsung untuk membantu Bapak Ibu juga seperti itu. Silakan di screenshot atau dicatat. Boleh. Kalau nomor saya ini 0815 13 24 28 25. Saya itu sebagai admin di paroki dan juga tugasnya di wilayah 13 dan wilayah 9 seperti itu. Tapi secara keseluruhan saya bisa membantu. Ya, sudah saya screenshot dan sudah saya masukkan di grup grup Komperda. Oke. Tidak ada lagi tambahan? Romo Mario ada tambahan atau tidak? Cukup. Cukup. Baik, kalau begitu kita akan sudahi, kita akan tutup pertemuan kita dengan doa penutup, dan doa penutup ini akan dipimpin oleh Ibu Nia, dan nanti bisa kita minta berkat dari Romo Mario. Silakan Ibu Nia. Masih di mute, Bu Nia? Oh iya, baik. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada sore hingga petang hari ini dengan doa dan nanti mohon berkat dari Romo. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa menyelesaikan pertemuan kami dalam rangka persiapan penerimaan komuni pertama. Bapa, semoga segala rencana yang akan kami laksanakan Engkau berkati dan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih dari itu, Engkau persiapkan melalui terang Roh Kudus-Mu bagi anak-anak kami semuanya. Semoga mereka semakin hari semakin mantap, semakin siap memberikan hati, diri, dan sepenuhnya untuk menerima Yesus Kristus dalam rupa tubuh, dalam rupa roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya. Kami mohon berkati pula untuk para orang tua yang selama ini juga sudah mendampingi putra-putri mereka, bukan selalu berkat kesehatan kepada mereka. Dan kini kami akan mengakhiri pertemuan ini, berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa melanjutkan aktivitas kami hingga akhir hari ini. Kami juga mohon berkat-Mu melalui gembala kami dan imam kami Romo Mario, supaya berkat-Mu ini juga semakin menguatkan iman, harapan, dan kasih kami kepada-Mu. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan melalui Romo Mario. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Tuhan, turunkan berkat-Mu untuk keluarga kami dan seluruh anggota keluarga. Berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Bu Nia. Yeah. Sampai Selamat. kita foto dulu untuk kenang-kenangan. Kan nanti kita nggak ada foto bersama di gereja. Kita fotonya di Zoom aja. Baik, saya akan foto untuk slide yang pertama. 1, 2, 3, slide yang pertama. Saya simpan dulu di grup. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Banyak yang belum muncul, Mbak. Ya, karena sudah
ada yang sudah menunggu buka puasa. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi, Tuhan berkati. Untuk anak-anak yang ditunjuk tadi hari Selasa ya, kita Selasa 4 Mei. Selasa 4 Mei kita latihan. Nanti bahan doanya akan saya share juga sehingga bisa dipelajari, orang tua bisa bantu. Kemudian juga untuk kelompok 1, mohon orang tuanya bantu anak-anak untuk persiapan penerimaan sakramen tobatnya. Oke, sampai jumpa lagi.